Nabi Sulaiman, Nabi juga raja. Yang kerajaannya luar biasa. Kerajaan luar biasa. Sebab doanya spesial. Rabbi habli mulkan la yanbaghi lahadin min ba'di. Ya Allah, Tuhanku, berilah aku kerajaan, kekuasaan yang mana kerajaan itu tidak layak buat seorang pun orang setelah aku. Kerajaannya meliputi manusia dan jin, juga setan, angin, semua makhluk takluk tunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, merajai dunia. Kemudian dari Nabi siapa? Dari Nabi Ismail turunlah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi pun, dari Nabi Muhammad SAW juga lahir, banyak juga lahir raja, orang-orang soleh, raja-raja, iya, kemudiannya maksudnya. Dan juga di kalangan sahabat-sahabat Nabi pun, juga apa? Wasalian lahirlah orang-orang yang menjadi pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Maka di antara doa yang Allah ajarkan kepada kita apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami dari zuriyah kami atau dari istri-istri kami dan zuriyah kami apa? Qurrata, penyejuk mata. Ini doa yang sangat penting kita baca dan kita ulang-ulang. Kalau kita menginginkan istri dan anak menjadi penyejuk mata kita, dunia maupun akhirat. Kalau di dunia saja bikin jengkel, apalagi nanti di akhirat. Iya. Dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Maka persaudaraan, persahabatan, termasuk hubungan suami istri dan anak, itu akan menjadi penyejuk mata, plus akan tetap bersaudara, bahkan bisa saling tolong kapan? Ketika dilandasi dengan takwa. Al akhillau yauma idin ba'dhum min ba'din illal muttaqin. Pertemanan, persaudaraan, persahabatan pada hari itu hari apa? Hari kiamat. Satu dengan yang lain menjadi musuh kecuali siapa? Orang yang bertakwa. Allahu akbar. Waslian. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendidik istrinya juga putranya menjadi orang-orang yang hebat, orang yang luar biasa, yang kemudian menjadi anak-anak yang soleh, dan bukan hanya soleh karena dulu, maka juga dia akan menjadi seorang nabi dan rasul. Di antara tanda kesolehannya wasalian, ketika beliau meninggalkan setelah selesai tugasnya dakwah di Palestina, dakwah di Syam, mendakwai siapa? Namrud sendirian menghadapi superpower, kekuatan siapa? Raja diktator pada masa itu, Raja Namrud, yang punya kekuasaan yang luar biasa, tentara yang luar biasa loyalnya, plus juga siapa? Dan senjata yang sangat lengkap. Dengan kekuatan dakwahnya yang disertai dengan doa yang dipanjatkan oleh si beliau. Dan dengan pengorbanan yang luar biasa juga. Kalau kita kayaknya kalau untuk dakwah seperti beliau, kita nggak sanggup, apalagi istri kita. Berapa lama ditinggalkan? 13 tahun. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghadidi zar'an 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minal thamarat la'allahum yashkurun.
wahai Tuhan kami, aku telah meninggalkan istri dan sebagian zuriyaku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak lain agar mereka mendirikan sholat, kemudian jadikan hati-hati manusia condong kepada mereka, dan berilah mereka rezeki buah-buahan agar mereka bersyukur. Kalau jadi TKI bisa. Saya waktu di Saudi jumpa banyak orang sudah ada 17 tahun, 14 tahun, paling sedikit 10 tahun. Mana? TKI. Jadi marbot di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Berapa lama Kang? Orang Garut. Udah 13 tahun, 14 tahun. Maaf. Ya, kecelakaan alam maksudnya. Dari mana Kang? Dari Purwakarta, Kerawang. Sudah belasan tahun. Dan sekarang gajinya dengan 700 sekarang 300. 3 kali 4 berapa? Maksudnya kan 1 real itu 4.000. 300 real kali 4.000, 1.200.000. Maka kalau pas haji umroh sedekat sama mereka itu. Kenapa? Gajinya kecil. Gajinya kecil. Sangat kecil. Dulu lumayan 700 kali 4, 2,8. Banyak orang sedekah sama mereka itu salah satunya itu. Memang gajinya sangat kecil. Ya sama lah kalau yang namanya marbot kan juga sama. Wah sekalian, Allah, orang-orang yang bersih-bersih Masjid Nabawi itu, selain saya Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Wah sekalian, Allahu Akbar. Jadi ada keterkaitan zuriyah, anak cucu yang saleh, generasi-generasi yang menjadi pemimpin orang bertakwa, yaitu bukan hanya anaknya tapi juga bapak dan ibunya yang saleh dan salehah. Saya ingin menekankan di sini adalah bahwasanya ketika ingin anak cucu kita saleh dan salehah, bahkan aset kita Allah pelihara setelah kematian kita, maka jadilah orang yang saleh. Ada dalilnya. Baca Al-Kahfi. Wa ammal jidar fakana ligulamain yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihah. Kenapa? Untuk menjaga aset kekayaan emas, perak, permata yang disimpan di bawah apa? Di bawah rumah runtuhan yang sudah roboh. Allah kirim ke tanggung-tanggung yang ngirimnya. Dikirim siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk membangun kembali, merenovasi rumah 2 anak yatim yang di bawah reruntuhan itu ada apa? Di rumah itu ada apa? Ada aset kekayaan ayahandanya. Kenapa? Warisan maksudnya. 2 anak yatim. Wa kana abuhuma shaleha. Karena bapak ibunya soleh. Bapak ibunya soleh. Ada cerita nih, ini buat bujangan. Wahai ayah, carikan saya istri yang solehah. Jadikan saya istri yang solehah. Apa kata ayahnya? Lupakan kamu cari istri yang soleh. Usahakan, perjuangkan agar dirimu menjadi orang yang soleh. Kalau kamu soleh, nanti Allah Ta'ala akan pasangan dengan orang yang at-tayyibatu lil-tayyibin wat-tayyibuna lil-tayyibat. Perempuan yang baik akan dipasangkan dengan laki-laki yang baik pula. Demikian pula perempuan yang baik akan diberikan suami yang baik. Demikian pula laki-laki yang baik akan diberikan suami yang baik. Istri yang baik. Perempuan yang baik akan diberikan siapa? Pasangan yang baik. Juga sebaliknya. Yang gampang sebaliknya ya, mobil akes itu. Al-tayyibatu lil-tayyibin al-tayyibun lil-tayyibat. Bapak dan sekalian, Allahu Akbar. Maka penting berjuang, juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar dari level terkecil, apa level terkecil? Keluarga kita menjadi anak yang saleh dan salehah, muttaqin, orang yang bertakwa. Bahkan lahir dari anak cucu kita siapa? Pemimpin yang saleh dan pemimpin buat orang-orang yang bertakwa khususnya, dan umumnya untuk seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Kemudian sekalian, jadi dari zuriat Nabi Ibrahim lahirlah Nabi Ishak,
Di antaranya maksudnya Nabi Yakub, kemudian ada 10 orang menjadi nabi-nabi dan rasul. Kisahnya panjang kalau saya ceritakan. Pernah terjadi apa? Pernah terjadi kelaparan ya, atau kohtun kalau orang Arab. Kohtun yaitu apa namanya? Bahasa kitanya paceklik. Kemudian yang panjang sehingga 7 tahun kekeringan. Sehingga mereka kesusahan di Palestina sana. Sebenarnya Nabi Yusuf yang pernah mereka aniaya, mereka sakiti, menjadi menteri apa? Awalnya jadi menteri kan ya, menteri apa? Bulog ya. Kemudian menjadi raja, menjadi aziz. Mereka datang ke sana. Panjang kisahnya ini, nanti dalam ini yang lain akan saya sampaikan. Artinya pendeknya, akhirnya mereka semua setelah bolak-balik ke sana kan, hanya semua siapa? Saudaranya, ayahandanya, ibunya diboyong ke Mesir. Sebagai bentuk pembuktian mimpi yang pernah dia mimpi ketika masih kecil. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsul qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku melihat dalam mimpiku 11 bintang, bulan, matahari, ayah dan ibunya semuanya bukan sujud, bukan, tunduk di bawah perintahku, tunduk kepada aku. Maksudnya apa? 11 saudaranya, ayahandanya, ibundanya tunduk di bawah perintah beliau. Dalam artian ada di bawah, artinya jadi rakyat beliau. Ra'aitum li sajidin, dibawa ke Mesir. Kemudian mereka beranak pinak. Walaupun mereka dalam tanda, kalau istilah sekarang ekspatriat, muhajir atau pendatang dari Syam, dari Palestina ke Mesir, tapi ketika mereka taat kepada Allah Ta'ala, maka mereka menjadi orang yang dihormat dan dimuliakan. Nabi Yusuf jadi raja kemudian. Falamma kasat qulubuhum, tapi setelah lama-lama anak cucunya ini, ya karena dakwah terhenti, usaha agama terhenti di generasi berikutnya, maka mereka jauh dari agama. Kemudian apa yang terjadi? Diangkat di tengah-tengah mereka, atau terangkat di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim. Siapa? Firaun. Yang kezalimannya luar biasa, sampai pada level yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak yang lahir atau bayi yang lahir dari rahim Bani Israil disembelih, yang kalau laki-laki, kalau perempuan dibiarkan hidup. Dan mereka semua menjadi hamba-hamba sahaya, menjadi rodi dan Musa kalau istilah Jepang sama Belanda. Kapan? Untuk siapa? Untuk orang-orang Kipti atau orang-orang Mesir. Bangun piramid yang sekarang menjadi satu di antara 7 keajaiban dunia ya. Itu rodi, itu Musa, itu kerja paksa. Kerja paksanya sampai pada level ya bukan hanya karyawan istilah sekarang, tapi menjadi apa? Menjadi budak belian. Menjadi budak. Padahal mereka adalah keturunan para nabi. Keturunan para nabi. Kenapa Bapak sekalian? Karena mereka telah meninggalkan agama. Tapi Allah sayang kepada mereka. Allah utus Nabi Musa alaihissalam buat usaha dakwah kepada Bani Israel khususnya. Wasta'inu billahi yasbiru, suruh minta tolong kepada Allah, suruh salat ya. Wa ya'budu qiblah, karena dilarang salat di mana? Kalau sekarang di masjid, maka mereka suruh jadikan rumah mereka sebagai kiblat, suruh salat di rumah maksudnya. Karena kalau di masjid, kalau di tempat terbuka atau di masjid, kalau istilah sekarang dihukum. Iya. Allah Akbar. Nabi Musa dakwah kepada Bani Israel khususnya, kepada orang Kipti juga pada umumnya. Maka akhirnya agak panjang sebetulnya, walaupun beliau sempat hijrah kemana? Ke Madian, belajar Nabi Musa selama 12 tahun. Kemudian kembali dan akhirnya siapa? Firaun tumbang. Allahu Akbar. Bahkan cara tumbangnya luar biasa Ustaz. Kan
Kan Bani Israel ini sudah, ya artinya karena mereka menjadi hamba sahaya, artinya mereka betul-betul tidak berdaya lah. Mustad'afina fil ard. Maka Allah perintahkan fa'asri bi 'abadika lailan, suruh pergi pada malam hari. Dan kebanyakan mereka adalah perempuan karena laki-laki yang disembelihin kan. Laki-laki ada tapi yang tua, udah tua-tua. Kalau yang segenerasi dengan Nabi siapa? Musa semuanya bagaimana? Disembelih kan? Pergi pada malam hari, Exodus ya. Exodus disuruh pergi ke mana? Pergi meninggalkan meninggal Mesir untuk ke Palestina. Sebenarnya kan kalau pakai logika ya, kalau yang namanya mau nyebrang, mestinya pakai apa? Siapkan perahu. Kalau sekarang kalau dulu perahu, kalau sekarang kapal atau pesawat kalau sekarang. Perahu lah minimal. Tapi ini suruh pergi meninggalkan Mesir tanpa persiapan apa. Pokoknya pergi malam hari. Tapi Allah tak ingin menguji keimanannya, Bang. Taat enggak nih? Taat. Bani Israil suruh pergi pada malam hari lagi. Ketahuan sama intelijen intelijen Firaun, dikejar. Yang namanya baik kebanyakan ibu-ibu lagi, nenek-nenek sama kakek-kakek ya. Gimana susahnya kan? Sampai di pinggir Laut Merah, mereka terkepung. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wahai Musa, kita binasa udah. Hancur dia habis sama Firaun. Firaun dengan puluhan ribu tentaranya siap menerjang mereka. Kata Nabi SAW, kalla, tidak. Inna ma'ayar bisahdin. Allah Ta'ala atau Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada aku. Bapak sekalian, kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi Musa minta kepada Allah, Allah berikan petunjuk. Apa itu? Anil rib bi'asakal bahar, pukulkan tongkat ke lautan. Fanfalaq fakana kullu firqin kadul alim, maka terbelah lautan menjadi 12 jalan sehingga Nabi Musa dan tentaranya dan gaumnya nyebrang atau melewati jalan tersebut. Firaun di belakangnya dan tentaranya ikut juga. Kalau dalam tafsir ada penjelasan yang ajib sekalian. Setan datang, wahai Firaun, itu jangan ikut, nanti kamu tenggelam. Kalau zaman dulu langsung setannya, iblis yang datang. Tapi ajib, sudah takdir Allah dan begitu kan. Nabi Musa naik apa? Nabi Musa kan belakangan. Kudanya kuda betina. Firaun naik kudanya jantan. Lihat kuda betina. Nabi Musa hanya apa? Dan terjang juga itu atau diikutin juga. Firaun nggak bisa mengendalikan. Hanya apa? Tentara pun juga ikut juga semua. Nabi Musa dan gaumnya sampai di Palestina di ujung sana, sementara Firaun dan mereka masih tengah. Sehingga apa? Allah satukan lagi laut tersebut sehingga apa? Nabi Musa dan gaumnya sementara apa? Firaun dan tentaranya semuanya tenggelam. Dalam satu malam saja. Sehingga semua aset-aset Firaun yang dibangun ratusan tahun, kekayaannya, kam taraku min jannatin wa uyun wa kunuzi wa maqamin karim kadzalika warasnaha bani Israil. Istana-istananya, perbendaharaan aset kekayaannya, emas peraknya, kebun-kebunnya semuanya diwarisi atau diberikan kepada Bani Israel. Kapan? Ketika tunduk pada perintah Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita mulai yang kecil aja, lingkungan rumah tangga kita, warga sekitar kita yang paling mudah, nggak perlu pakai biaya. Bagaimana cara bentuk istri, anak, keluarga jadi orang yang soleh, takwa. Maka ketika Allah Ta'ala memberi firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jaga dirimu, keluarga mereka. Apa kata Imam Ali Karamajah? Alimuhum ad-din, ajarkan mereka agama. Atau saya bukan dari pondok, dari pesantren, gimana ngajarin anak saya agama? Buat ta'lim di rumah. Beli padilah amal, buat ta'lim di rumah. Beri dorongan mereka agar termotivasi mau belajar, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji ya, mau baca Al-Quran, mau zikir dan seterusnya.
Nanti kaifiatnya tanya ke ulama, tanya ke ustazah. Nggak apa-apa kita izinkan mereka, atau orang kalau kita nggak bisa ngajarin masail, suruh yang bagus kita tanya ke ulama, saya balik kepada istri kita. Tapi kalau emang itu nggak mungkin karena satu lain hal, kan ada hal-hal khusus yang kadang-kadang itu kurang etis dibicarakan oleh laki-laki misalnya, nggak apa-apa kita kirim mereka ke ustazah untuk tanya tentang haid, tentang nifas, masa haid, masa nifas dan sebagainya, atau fikih wanita begitu. Ajarkan mereka agama. Karena apa? Kayak itulah Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mencetak anaknya Nabi Ismail, kemudian juga Nabi Ishak menjadi orang-orang terbaik, menjadi orang yang baik dan soleh. Kan istrinya juga solehah. Di antara tanda kesolehan yang memang Nabi dan Rasul udah pasti soleh ya. Sudah takwa. Cuma artinya ketika Nabi Ibrahim pulang setelah 13 tahun dakwah di mana? Di Palestina atau di Syam, balik lagi ke Mekah, datang perintah Allah untuk menyembelih putranya. Ya bunayya, Allah falamma balagha masaya qala ya bunayya inni ara fil manam andi adbahu bandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Ketika Nabi Ismail sudah mengajak dewasa 15 tahun lebih kurang, sudah bisa memanah nombak. Ini kalau bisa manah dalam arti apa? Kalau di padang Sahara penting binatang buas bisa dipanah, kalau ada kijang bisa diambil, bisa buat makan ya. Untuk berburu, pandai berburu, iya. Dan sebagainya bisa bantu ibundanya cari kayu bakar dan sebagainya. Datanglah perintah Allah Taala untuk menyembelihnya. Nabi Ibrahim tidak langsung menyembelih dia, tanya, "Wahai anak, gimana ini? Ayah mimpi, ayah nyembelih engkau." Apa kata anaknya? "Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan, engkau akan dapati aku untuk orang yang sabar." Bayangkan kalau anak kita gimana kira-kira? Gampang sekarang itu. Nah, ini ada uang 3 juta, 4 juta nih. Nah, mau beli handphone apa mau korban kambing atau ikut patungan sapi? Kalau ingin ngetes anak kita, gimana kira-kira? Nah, ada uang 4 juta nih. Apakah ayah belikan kambing atau ikut patungan sapi untuk korban, untuk kendaraan kita di daerah, atau handphone? Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kalau anak yang soleh, oh ya udah beli kambing ya. Atau ikut patungan sapi aja ya. Atau kita atau kalau uangnya 25 juta, ya udah aja dah, nggak usah beli motor, ya nggak? Beli atau kalau 25 juta. Nah, ini kita korban sekeluarga, apa beli apa? Beli motor. Anak yang soleh pasti dia bilang, wah beli kendaraan di akhirat aja ya. Mobil sudah ada, motor sudah ada juga, ngapain beli motor lagi? Handphone pun juga sudah ada, ya enggak? Tapi kalau tidak soleh, tambahinnya mau beli apa? Mau beli Oppo. Tambahinnya mau beli apa? Beli handphone dengan apa? Model terbaru, ya enggak? Udah level berapa sekarang? 10. Berapa? 10, 11, 12. 13. Oh, tambahinnya buat apa? Buat beli yang terbaru, model terbaru. Allahu Akbar. Kenapa saya ambil simbolnya adalah Nabi Rasul? Ya itu sudah pasti dan nggak bisa dibantah. Jadi Nabi Ismail atas didikan ibundanya ini datang perintah, dan ini ujian Allah Ta'ala kan. Tadi kan saya bilang bahwa Allah berikan ujian dan lulus dalam ujiannya. Disuruh nyembelih putranya sehingga apa? Sehingga beliau yang beliau siap nyembelih, ibunya juga boleh, anak juga siap. Satajiduni insyaallah minal sabirin. Oh ayah, kerjakan apa yang diperintahkan, engkau akan mendapat aku sebagai orang yang sabar. Sekalian, sebenarnya panjang kisahnya ini tentang ini. Bahkan sebelumnya itu Nabi Ibrahim nyembelih ribuan kambing, mimpi lagi, nyembelih kambing lagi, mimpi lagi. Wah, ini bukan kambing, bukan kinayah maksudnya. Bukan saya motong kambing ini mah. Memang suruh motong anak saya. Karena Nabi Ibrahim ini aja sekalian. Apa aja beliau?
Setiap ada tamu beliau motong sapi. Baca ayatnya Jack. Setiap ada tamu beliau, hal ataka haditsu dhaifa Ibrahimal mukramin. Tidakkah datang kepadamu tentang kisah tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Baja'a bi ansamin adalah ayat baca bi hanid. Kalau ada tamu beliau ke belakang, sapinya banyak, kambing apalagi, potong, bakar, hidangkan. Dulu kan dibakar ya, bi hanid, bi ansamin. Dulu kan belum ada mie, dibakar, panggang. Allah. Kita gimana kalau ada tamu? Air putih, kopi bagus, teh bagus, susu bagus. Kita kalau negeri kadang-kadang ketawain di Indonesia ini kalau kita bertamu dikasih air putih, paling kopi kan nih. Karena kita kan susu agak susah kalau di sana ya susu atau jus kan gitu. Kalau di Timur Tengah itu atau apalagi di ini Pakistan memang susu itu mudah gitu. Orang miskin pun minum susu. Makan daging karena mudah dan murah. Tiap rumah punya sapi, bukan tiap rumah masih banyak yang punya sapi. Untuk sapi perah. Wah sekalian, kita bilang kalau motong sapi itu biasa, bukan kayak kita heboh ya nggak? Kita mau setahun sekali motong sapi, heboh sehingga perlu di RPA ya. Hari-hari begitu. Ternyata yang dikehendaki bukan sapi, bukan kambing, tapi apa? Nabi Ismail yang susah beliau. Usulan kata ulama, kisahnya panjang, tapi saya ambil kisahnya adalah sebetulnya yang Allah kehendaki adalah kalau kita cerita asbabnya ya, yaitu jangan ada kecintaan di dalam diri Nabi Ibrahim dan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Nabi diperintahkannya tinggalkan 13 tahun kemudian perintahkan untuk disembelih, ya. Sekarang kita juga sama. Kita sekarang maaf gaji 20 juta ya misalnya. Ya, kalau 3,5 juta ataupun 4 juta kita potong atau kita belikan sapi ataupun kambing, sapi kalau kita kambing sendiri itu pun di samping untuk apa? Saminu dhahayakum fa innaha madhayum yaumil qiyamah. Beli hewan yang korban yang gemuk karena dia akan menjadi apa? Menjadi kendaraan pada hari kiamat. Menunda ganti handphone, menunda ganti motor atau pada level tertentu menunda untuk DP mobil baru ya kalau itu nyicil. Kita beli yang cash yang bisa kita nikmati kendaraan itu untuk kehidupan yang selama-lamanya. Bisa apa tidak? Insya Allah. Jadi pada hakikatnya kalau kita korban 3,5 juta, maaf nih, kalau kita beli motor, paling motor kayak saya itu nggak ada itu, ya nggak? Paling dapat motor odong-odong, iya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jauh, tengah polisi. Tapi 3,5 juta kita korbankan, semua dosa-dosa kita diampuni. Begitu kita sembelih, netes udara, maka semua dosa kita ampuni. Dan kita Allah Ta'ala ampuni dosa kita sejumlah bulu-bulu yang ada bi'ali sya'ratin di apa sejumlah bulu-bulu yang ada dalam binatang udhiyah tersebut. Banyak nggak bulu domba? Banyak. Kambing. Kalau sapi sedikit ya. Wah sekalian, untung apa tidak? Kalau kita beli motor, boleh ke uang saya kok misalnya. Tapi kan nggak ada janji dari Allah Ta'ala dari hadis Nabi. Kalau saya manishtara dabbabatan jadi datan ya enggak? Barang siapa yang memberi motor yang baru dakhala jannah atau asbaha motoyah yang maka dia akan menjadikan. Ada nggak hadis gitu? Nggak ada kan? Nggak ada orang beli motor baru atau mobil baru maka dia akan jadi kendaraan. Tidak. Hanya keperluan saja boleh. Beli rumah, beli motor boleh. Silakan kalau mampu. Ya, kalau nggak mampu ya mendingan beli odong-odong kayak saya. Wah sekalian, tapi kalau beli kendaraan itu ada perintahnya. Quran lagi.
inna a'tainakal fasholli li rabbika wanhar. Salat Idul Adha maksudnya, berkorbanlah. Jelas enggak perintahnya? Jelas enggak? Jelas. Walaupun sunnah dalam madhab Hanafi maka wajib bagi yang mampu. Kalau dalam fikih Syafi'i sunnah muakkad. Itu perintah, jelas perintah. Enggak khilafiyah lagi lah atau enggak beda. Enggak, kadang suka ada sebuah perintah tapi beda pendapat. Tapi dalam konteksnya minimal sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib, atau dalam madhab Hanafi wajib. Dalam madhab Hanafi itu wajib. Dan yang mampu maksudnya kan. Bahkan zaman Nabi diancam, saat orang yang punya kelapangan dalam rezeki, ya. Falam yudhi enggak gerban, fala ya gerban musallana ada. Jangan dekat-dekat masjid kami. Di blacklist enggak boleh ke masjid. Enggak boleh ke Masjid Nabawi di zaman Nabi begitu. Allahu Akbar. Kembali masih lihat didikan Nabi Ibrahim, didikan istri yang salehah maka melahirkan anak yang saleh siap dikorbankan. Begitu kedua-duanya menerima perintah Allah Ta'ala, yang satu siap menyembelih, yang satu siap disembelih, maka apa? Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ya. Inna hadalahul bala'ul azim. Memang ini ujian besar. Tapi kemudian apa? Wa kadzalika najzil muhsin, demikian kami akan membalas orang yang berbuat baik. Kemudian apa? Ada ayat di situ, salamun ala Ibrahim innahu min abadinal mu'minin. Allah memberikan salam kepada Ibrahim, keselamatan buat Ibrahim. Kemudian innahu min abadinal mu'minin, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim termasuk hamba-hamba yang beriman. Artinya sekalian, mentaati perintah Allah Ta'ala termasuk di dalamnya adalah berkorban. Kalau Nabi Ismail kan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, kemudian Allah ganti dengan gibas. Itu termasuk tanda-tanda keimanan. Sekarang kan kadang-kadang gini nih di YouTube itu kan banyak lah. Ya sebagai koreksi sih, dia sah-sah aja, beda pendapat. Cuman kalau ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang menggunakan kitab-kitab kuning, dah bahasa mudahnya ya, memang kadang-kadang kenapa kok korban itu mesti atas sama si fulan dan si fulan, ya enggak? Oh, sekarang ayahnya, sekarang ibunya, sekarang dan seterusnya gitu kan. Jadi sekalian, memang kalau zaman Nabi itu, Nabi ketika menyembelih hewan korban maka beliau katakan inna hada min kawali pada qabl, atau inna min aliman wa ummati. Ini keluarga Nabi, dan juga Nabi juga nyembelih untuk umatnya. Kalau kita bagaimana? Itu untuk menyenangkan. Contoh misalkan nih, kita ngasih apapun, ketika atas nama dia, seneng nggak anak? Nah ini handphone buat kamu, udah terserah. Nah ini motor atas nama, seneng nggak? Sampai untuk menerima pajak juga kalau sekarang ya. Kalau motor, mobil, kalau rumah, seneng apa tidak? Seneng kan? Ya kalau kita sekarang korban atas nama anak kita, seneng nggak dia? Coba tanya istri, seneng nggak? Seneng. Dek, nak, saya beli emas ini buat adek, terserah deh. Seneng nggak? Seneng. Itu menyenangkan. Idkhal ataupun amal yang terbaik adalah memasukkan rasa senang kepada orang beriman. Termasuk amal yang baik adalah idkhalu sururil legalbil mu'min, memberikan rasa senang kepada hati orang yang beriman, apalagi itu adalah istri ataupun anak. Ada yang nggak apa-apa, saya mau itu aja, ini pokoknya saya korban atas sama keluarga saya, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang keluarga itu begini, ada yang dia sudah beristri ataupun bersuami. Kalau secara agama dia keluarga kita juga ya, bolehnya kita motong atas kan tidak, kalau sekolahan keluarga kan begitu. Artinya kita ada ke lapangan, saya mau korban buat sebulan. Tadi keluarga saya, kakak saya, adik saya. Contoh maaf nih, sekarang kan ada korban dari RT 6, itu satu keluarga. Seorang adik mengorbankan siapa? Kakaknya bos ipar-iparnya. Iya kan? Kalau nggak sampai keempat ya, apa saya ketiga? Itu yang paling kecil,
korban untuk beliau juga untuk kakak-kakaknya dan ipar-iparnya. Boleh nggak? Ya boleh. Mau ditolak? Kan tidak kan? Kalau memang itu tidak ada ikatan, kalau sudah lain, kalau itu kan tidak ada kewajiban. Tapi boleh apa tidak? Ya boleh. Seperti itu. Maka sekalian, itu namanya dalam ranah khilafiyah, ada beda pendapat, ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya tidak apa-apa kalau kita mau korban atas nama siapa? Diri kita atau keluarga kita, atau juga atas nama anak dan cucu kita atau siapapun yang kita kehendaki. Boleh, boleh. Misalkan saya korban atas nama marbot, boleh nggak? Marbot biar senang, boleh. Dulu beberapa kali itu begitu ada sapi terakhir, dibelikan yang gede nggak cukup karena buat 5 orang ya, buat 5. Ini ada 5 orang nih, gimana nih? Mau kami apa sapi? Tanya yang korban, boleh nggak Pak Bu belikan sapi? Boleh. Tapi ini saya buat marbot sama imam ya. Jadi yang keduanya marbot sama imam. Kebetulan saya yang membantu nyembelihnya kan. Ini yang 2 ini marbot sama imam. Sapinya dapat sapi juga tapi lebih kecil dari patungan, katakanlah 3,5 kali 5 kan, lebih kecil. Tapi kan harus 7 orang, iya. Wah sekalian, kembali kepada inti pembahasan bahwasanya kemudian Nabi Ibrahim setelah itu juga beliau berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijadikan negeri ini negeri yang aman, dan bila ahlinya ataupun penduduk Mekah buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan khusus kepada orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, qala wa man kafar. Kalau masalah rezeki, masalah keamanan, keberkahan bukan hanya kepada orang yang beriman saja. Dalam artian keberkahan rezeki ya. Dalam arti bukan berkah, bahasanya apa ya? Kalau dalam bahasa artinya orang yang kafir pun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Rezeki juga. Mekah menjadi berkah. Banyak buah-buahan walaupun tidak ada tanam-tanaman di sana. Maka bukan hanya orang beriman yang Allah berikan rezeki, tapi juga orang-orang yang tidak beriman Allah juga beri rezeki. Qala wa man kafar, kata Allah, fa umatti'uhu qalilan, aku berikan nikmat dia sedikit di dunia ini. Cuman summa addarru ila adabin nar bi'sal masir, di akhirat tentu aku masukin dia ke neraka dan inilah seburuk-buruk tempat kembali ke bawah. Utama adalah kalau kita menginginkan terlahir dari generasi kita, anak cucu kita, anak yang saleh dan salehah, juga muslih atau dai, orang bahkan pemimpin buat orang bertakwa khususnya dan pemimpin buat umat dan sifat umumnya adalah, maka usahakan sempurnakan perintah Allah dalam kehidupan kita. Ayah dan bunda di samping, satu di ada perintah Allah kepada kita adalah yaitu mendidik mereka dengan agama. Dan cara yang mudah dan murah untuk mendidik mereka adalah dengan menghidupkan taklim di rumah-rumah kita. Mereka belum mau, mulai saja. Mereka dengar belum dengar, mulai saja. Nanti lama-lama seperti kata pepatah, ada apa? Ada air ngaracak, ada air cikaracak ngecelak karena batu hidungnya, lama-lama jadi kohok. Iya apa dia? Kalau kita sering hiking ke gunung kan, lihat ada air menetes ke sebuah batu, ternyata batu itu udah bolong. Ya apa tidak? Dulu kan sering kita lihat di gunung-gunung kan, sekarang udah jarang batu di gunung, udah habis diambilin buat bangunan. Seperti itu. Artinya apa? Walaupun hari itu belum, besok dan seterusnya. Ala kulli hal, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita yaitu bisa lulus dalam ujian hidup kita. Perintah Allah bisa kita jalankan yang fardu maupun yang sunnah. Larangan Allah bisa kita tinggalkan, baik yang haram maupun yang makruh kita tinggalkan. Insya Allah. Perintah yang terdekat yang ada di hadapan kita yang berkaitan dengan waktu adalah perintah berkorban. Perintah apa? Perintah berkorban. Dan sekarang alhamdulillah kita syukuri hampir 30%, saya hitung lebih kurang 30% penduduk RW 13 rata-rata berkorban. Kenapa? Kalau kita ada 300 kakak, rata-rata yang korban itu 70-an sampai 75 orang. Ada sebagian juga yang korban di kampung atau di sebelah kampung. Ada 1-2 sama di kampung. Ada. Ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Saya mau korban di pesantren misalnya, enggak apa-apa juga. Saya mau dikirim ke Papua, boleh. Sama kirim ke NTT, kan murah di sana NTT, boleh. Cuman kalau ingin sedikit saya boleh menjelaskan,
Dulu ada orang yang protes, kok kenapa kok korban di dompet duafa di ini murah? Saya juga dulu bingung kok kenapa bisa murah gitu. Ketika saya safari dakwah ke pedalaman di daerah Kendari di bawah sana, di Kendari di kepulauan Muna, Raha, sana banyak pohon jati yang besar-besar. Apa sekalian? Saya ketemu dengan orang pernah tinggal di Bogor, dia menjadi perwakilan jadi dompet duafa. Ustaz, kalau ingin korban murah di sini aja. Kenapa emang? Sini kan sapi cuman 8 juta juga dia Ustaz. Tapi di kepulauan kan. Terus kok kenapa sih kawan-kawan bisa murah? Oh, Ustaz nggak tahu gimana. Itu Ustaz, uang dari sono dikirim kemari. Ya nggak? Dikirim ke kepulauan, ke pulau kecil. Kami belikan di sini. Kami bikin banner. Kami panggil RT RW lurah ya, Pak untuk nyembelihnya. Dikirimlah bukti penyembelihannya. Ya iyalah kalau kita belinya di NTB sana murah apa tidak? Kalau selisih 5 juta 6 juta itu maksudnya. Dan itu pernah ke saya. Saat kenapa kok korban alamin mahal kok di dompet apa di apa murah? Oh, Bapak Ibu kalau ingin murah saya juga bisa. Malah saya emang nggak usah dipotong di sana, nggak usah potong di NTB, di Bima ataupun di pedalaman. Di mana? Saya belikan betina. Ya enggak? Mau sapi, mau kambing, saya belikan betina. Boleh, boleh tanya ke mufti. Tidak ada perbedaan jantan dengan betina untuk berkorban. Tidak ada perbedaan dalam kebolehannya. Dalam kebolehannya. Dalam kebolehan tidak ada perbedaan. Yang terpenting usianya masuk. Tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, tidak kurus sangat kurus. Penting itu persyaratannya. Ya artinya nih, maaf buat orang yang punya uang 2 juta yang korban, bawa aja deh ke pondok sini, ke pondok dari pondok putih saya. Dulu Pak Harto pernah. Saya belikan betina gede betina mah, 2 juta juga. Ini bukan saya mau menginikan bagi yang sudah ini maksudnya ini. Cuman memang sudah terpola di kita ini korban itu selalu apakah lebih baik? Kalau dari segi pandangan umum lebih baik dalam artian apa? Maaf nih, mobil kan ada yang Avanza, ada yang Innova, ada yang Fortuner, ada yang Pajero, ada Alphard, dan seterusnya ke atas kan. Iya apa dia? Kalau hanya mobil kan sah saja buat kendaraan. Tapi Xenia sama Avanza aja walaupun dalamannya sama karena beda aksesoris beda nggak harganya? Pasaran juga beda. Iya apa tidak? Honda sama Yamaha aja dulu lebih mahal Yamaha pasaran secondnya, iya. Kan di kita begitu ya. Seperti itu. Expander dengan Avanza kan sama aja dari banyak hal. Sama-sama bisa jalan maksudnya, tapi kan beda aksesoris. Ya Xenia dan Avanza lah lebih kurang. Wah sekalian, atau Datsun dengan Toyota, walaupun sama-sama itunya beda harganya. Itu juga sama seperti itu. Cuman ini maksud saya begini. Saya mau ikut patungan sapi 37 nggak cukup nih pas hari ini pas habis ngawinin masalahnya. Apa jadi habis ngawinin di gedung lagi kan habis puluhan juta misalnya. Tapi saya ingin korbannya gimana? Ya udah kalau emang nggak cukup ya betina nggak kok cuma nggak takut malu ya bawa aja ke pondok deh ya nggak? Misalnya saya belikan dipotong lagi ini saksi potong itu hari kedua. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi yang murah-murah itu adalah karena dipotongnya di daerah seperti itu ya Pak ya. Kalau memang udah sapi di sini ya mobilisasi dari Bima saja atau balik ke Mei itu sekitar 2 jutaan lebih sekarang. Yang orang yang dagang harus untung apa tidak? Harus untung. Yang ketiganya resiko menjual barang yang sudah yang hidup adalah ngasih umpannya. Mending umpannya matinya itu 2 tahun lalu ya saya ada yang mati. Buat untung Pak, yang mati yang gede lagi, yang harga 3,5 4 juta ya udah. Tapi kan namanya ikhtiar usaha ya nggak, yang resiko ya nggak, resiko gitu seperti itu. Saya nyediain buat orang-orang yang itu aja awal santri yang ingin korban di sini dengan belikan ada yang mati ya udah mau bantu. Wasilian ini termasuk saja kembali wasanya. Maka di samping kita amalkan perintah Allah dan juga larangannya dan juga jangan lupa berdoa. Doa yang diajarkan adalah Rabbi habli minal sholihin di antaranya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang populer apa?
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ataupun salat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin wa barik ala Muhammad kama barakta ala wa ala ali fil alamin innaka Hamidum. Tambah dengan doa, ya Allah, berkahilah kehidupan kami sebagaimana Kau telah keberkahi Nabi dan keluarganya. Jadikanlah anak cucu kami soleh dan solehah, ya, pemimpin orang yang bertakwa sebagaimana Kau telah jadikan anak cucu Nabi Ibrahim orang yang dan soleh dan solehah. Enggak apa-apa, pakai bahasa kita gitu maksud saya. Itulah yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memotivasi diri kita semua untuk senantiasa meningkatkan. Sebetulnya kalau yang di sini udah taat semua, sudah korban semua. Cuma mudah-mudahan bisa memotivasi untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita dan semangat kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit lagi istirahat.